Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,9%, close di 7.464. Dan ternyata hari ini investor asing mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 939 miliar, sedangkan di all market net sell 1 triliun rupiah. Kurs rupiah kita hari ini ternyata mengalami sedikit penguatan ya 0,6% di level 16.372 rupiah per 1 US dollar guys ya. So memang hari ini IHSG kita mengalami koreksi karena banyaknya saham konglomerasi yang mengalami koreksi. Bahkan saham Aman Mineral itu turun ya guys ya lebih dari 10%. Oke guys, kita akan coba pantau ya beberapa saham big banks karena ternyata hari ini ada satu big banks yang mengalami kenaikan. Kita akan cek apakah benar-benar ada akumulasi atau asingnya malah mencatatkan net sell besar-besaran. Yaitu adalah saham Bank Mandiri guys. Nah, untuk Bank Mandiri ternyata hari ini mengalami kenaikan 1,9%, close di Rp4.620 per saham. Namun jika kita perhatikan ternyata masih ada big distribution. Artinya ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari YU. Di sini kita lihat untuk net sell dari YU di 281 miliar. Lalu ada beberapa investor retail yang ternyata juga jualan ya, ada XL, XC, lalu ada PD dan lainnya. Di sini artinya mereka menjual Bank Mandiri ya. Kemungkinan ini teman-teman trader yang kemarin sudah beli di harga bawah ya guys ya di 4.500, mereka jual di 4.600 ya mungkin ya. Memang kalau misal kita lihat sangat kecil untuk profitnya ya, tapi terserah yang jual ya guys ya. Kalau misalkan mereka memang tidak ingin lagi hold Bank Mandiri atau mungkin ada saham lain yang lebih menarik, ya tidak masalah. Ya selama dalam posisi cuan, retail jualan, ya it's okay. Nah, jadi ternyata meskipun hari ini mengalami kenaikan 1,9%, Bank Mandiri tidak masuk ke dalam jajaran saham yang diakumulasi. Malah ada net sell dari investor asing sebesar 158 miliar. Jadi jika kita perhatikan, Bank Mandiri ini menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing hari ini. Yang pertama tentu saja kita lihat ada Aman Mineral ya, karena Aman hari ini koreksi juga cukup dalam 14%. Lalu di urutan kedua ada BBRI guys. Ya, di urutan ketiga ternyata Bank Mandiri ya. Nah, lalu untuk BBRI menjadi saham kedua yang paling banyak dijual asing, ini ada net sell, ada koreksi ya, 0,8% di level Rp3.710 per saham, adanya distribusi terutama dari BK, AKY, UZP, dan KZ. Jadi mayoritas investor asingnya melakukan net sell, sedangkan retailnya terpantau masuk dan akumulasi. Jadi sejauh ini untuk BBRI masih ada net sell ya guys ya. BBRI juga net sell di 214 miliar ya. Ternyata yang paling banyak dijual asing itu yang pertama ya, bukan BBRI melainkan Aman Mineral. Ya, Aman ini menjadi urutan pertama, lalu ada BBRI dan Bank Mandiri ya. So, sejauh ini kita bisa melihat ya bahwa big bank sekalipun tadi Bank Mandiri mengalami kenaikan, tapi ternyata belum ada akumulasi yang bagus dari investor asing. Sehingga lagi-lagi harus saya katakan ke teman-teman, untuk teman-teman holder big bank sejauh ini harus banyak bersabar ya. Karena tentu saja ini adalah proses investasi yang panjang. Teman-teman yang mungkin masih dalam posisi floating loss ya, terutama teman-teman kalau mau exit ya, benar-benar mau exit misalkan di big banks, tunggu harga sahamnya naik, lalu teman-teman kalkulasi dividen yang kalian sudah dapat. Misalkan ya teman-teman sudah dapat berapa kali dividen, lalu berdasarkan akumulasi dividen tersebut, teman-teman lihat berapa persen dividen yield yang kalian sudah dapatkan gitu guys ya. Apakah dividen yang teman-teman sudah dapat itu sudah berada di atas kerugiannya teman-teman ya, sudah lebih tinggi daripada floating loss-nya atau malah floating loss-nya yang lebih tinggi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk teman-teman yang mungkin ingin exit dari big banks dan pindah ke saham lain. Tapi sangat tidak direkomendasikan ya guys ya, karena ketika nanti ternyata big banks-nya rebound ya, maka teman-teman akan menyesal jual di harga sekarang. Next kita ke BBNI guys. Untuk BBNI hari ini masih close di harga yang sama ya, alias masih cukup sideways di Rp4.010 per saham, masih berkutat di zona support di 4.000-an. Jadi untuk BBNI sendiri kita lihat ada distribusi ya, masih ada net sell terutama dari BK, RX, YU, AK dan juga CP.
Kita perhatikan untuk BBNI hari ini net sale di 60 miliar ya guys, ya 60,9 tepatnya. Jadi untuk BBNI sendiri di 1 minggu perdagangan ini atau di minggu lalu pun ya, ini net sale asingnya masih cukup besar ya, sehingga BBNI teman-teman yang mungkin mau tambah muatan di zona support sekarang, nah ini masih ada peluang sebenarnya. Nanti kita akan bahas guys ya terkait dengan averaging down. Nah, untuk BBCA ini ada koreksi 0,3% di level Rp8.275 per saham. Jika kita perhatikan sih masih ada peluang untuk turun lebih dalam. Apalagi jika distribusinya ini masih berlangsung ya. Ada AKSQYU sebagai top seller hari ini, retail lagi-lagi masuk akumulasi. Sebenarnya untuk saham-saham yang sudah berada di support ya, termasuk big banks yang sudah berada di support itu cukup menarik sebenarnya untuk tambah muatan. Tapi jika ternyata sahamnya jebol support, otomatis teman-teman harus averaging down di harga yang lebih bawah ya, agar teman-teman averaging down itu maksimal dan bisa segera menurunkan average harga teman-teman. Untuk BBCA hari ini net sale di 73 miliar ya, meskipun net sale hari ini tidak begitu besar untuk BBCA, tapi untuk overall big banks ini memang masih tercatat net sale. Nah, jadi untuk averaging down di saham big bank seperti yang tadi saya katakan ya, kalau memang berada di support, teman-teman tidak ada masalah untuk averaging down. Contohnya ini Bank Mandiri. Ini kan kemarin sempat berada di supportnya di 4.500-an sampai 4.600 sebenarnya, ini masih dekat dengan support ya. Lalu BBRI juga sama ya, semakin mendekati zona support di 3.600-an. Lalu ada BBNI juga ya guys ya di 4.000-an. Namun jika kita lihat BBCA ada peluang untuk turun lebih dalam lagi ya, karena sejauh ini bahkan di bulan yang lalu pun untuk full ya di bulan Juli lalu itu aslinya net sale terus-terusan, sehingga untuk BBCA kita pun melihat masih ada potensi koreksi, dan jika kita perhatikan ya masih ada beberapa level support yang bisa dicapai oleh BBCA seperti itu ya. Jadi untuk averaging down teman-teman lakukan saja secara perlahan ya agar tidak kehabisan amunisi. Nah, lalu kita akan membahas saham-saham yang hari ini menarik dan kemarin sempat kita bahas juga guys ya. Lalu ada Telkom. Nah, ini juga sempat kita bahas ya untuk saham Telkom. Selama akumulasi asingnya masih bagus, teman-teman masih bisa hold. Ini contohnya ada di saham Telkom. Meskipun ini saham big caps ya termasuknya, tapi ketika asingnya lanjut akumulasi, harga sahamnya perlahan-lahan naik. Kita melihat di hari Jumat lalu tanggal 1 Agustus naik 3,4%, hari ini lanjut naik 1,6%, dan jika kita perhatikan akumulasinya sangat bagus dari asing. Ada ZPBK sebagai top buyer ya. Dan kita lihat di sini investor retail perlahan-lahan mulai jualan. Artinya banyak yang take profit. Nah, ini kan sebenarnya juga mematahkan ya teori pahlawan bursa katanya selalu nyangkut gitu guys ya. Padahal ya enggak juga. Kalau teman-teman trader yang sudah lihai, yang sudah jago ya, maka teman-teman trader dan juga swing trade gitu guys ya, mereka akan tetap cuan ya di market karena mereka paham ya di mana batasan risiko dan mereka paham di mana target untuk take profit. Karena kita seringkali melihat ya ketika asingnya masuk menaikkan harga, yang jual adalah domestik dan retail. Kalau istilah lainnya mungkin menurunkan penumpang, tapi sebenarnya ini strategi yang bagus ya untuk take profit ketika harganya dinaikkan. Nah, untuk Telkom hari ini ada net buy di 77,9 miliar. Teman-teman perhatikan di bulan Juli lalu, dari pertengahan Juli akumulasinya mulai besar, itu tanggal 17 Juli. Nah, ini bisa teman-teman tracking transaksi ini ya guys ya di sekuritasnya masing-masing. Jadi untuk Telkom ketika akumulasi asingnya bagus, maka ada potensi harga sahamnya naik. Dan sejauh teman-teman lihat ya, ini kenaikan yang bagus. Ini kita lihat dari Juli ya guys ya. Sebenarnya akumulasi besarnya di sini guys. Nah, ini kan reversalnya di tanggal 17 Juli ya. Ini mulai reversal, bisa buy on breakout di MA50, tapi jika teman-teman sudah buy on weakness ya itu lebih bagus. Naik 11% sangat lumayan ya untuk Telkom kalau teman-teman hold sejak di pertengahan Juli lalu. Jadi ya sekitar 2 sampai 3 minggu lah ya teman-teman dapat di 11% untuk saham Telkom. Tapi saya cukup yakin teman-teman masih banyak yang juga floating loss di Telkom dan belum mau lepas. Tapi ketika kenaikan terjadi, ya agar teman-teman tidak terjebak lagi ya guys ya. Karena belum tentu nih Telkom bisa all time high, belum tentu Telkomnya bisa terus naik.
pastinya akan ada saatnya nanti asing take profit, asing keluar dan harga saham turun lagi. Maka di saat nanti sudah naik, teman-teman targetkan untuk take profit. Ketika di harga bawah, teman-teman kan terus averaging down nih, averaging down gitu ya, terus menerus sampai mungkin ya amunisinya habis. Ketika average teman-teman turun, harga sahamnya naik ya, seperti Telkom ini, nanti kan akan terjemput ya. Dari yang tadinya floating loss menjadi floating profit, itu tinggal teman-teman eksekusi saja. Tinggal cari posisi di mana nih yang sekiranya bagus untuk take profit. Kita bisa melihat tanda-tandanya misalkan asingnya berhenti akumulasi atau sudah ada take profit dari asing. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk jualan juga gitu ya. Jadi nanti jualannya bareng dengan asing take profit. Lalu ada saham MTEK yang hari ini naik cukup tinggi, yaitu 14,2% di level Rp760 per saham. Tapi karena MTEK ini bukan merupakan saham big caps ya, maka dari itu IHSG tetap turun. Kenaikan hari ini cukup tinggi karena asingnya akumulasi cukup besar di saham MTEK. Kita sempat bahas ke teman-teman, kalau misalkan memang yang profil resikonya cukup tinggi, teman-teman tidak ada salahnya untuk trend following di saham-saham yang sedang diakumulasi. Kita lihat hari ini ada akumulasi dari CCMG, AK, dan ZP ya. Kita cek untuk MTEK. Ternyata hari ini net buy-nya cukup besar, yaitu 30 miliar ya guys ya. So untuk MTEK, teman-teman yang masih hold bisa lanjut sampai besok ya guys ya. Kita pantau besok apakah MTEK-nya akan lanjut naik lagi. Jika bertahan ya dengan kenaikan, maka ada potensi MTEK lanjut diakumulasi. Kemarin kita sudah bahas NCKL. Nah, ternyata hari ini benar-benar naik 18,4%, close di Rp965 per sahamnya. Jadi, saya ucapkan ke teman-teman congratulations untuk teman-teman yang sudah berhasil trend following di saham NCKL. Kita bisa cuan di saham yang sedang naik ketika saham Big Banks-nya masih sulit untuk naik ya. So, menjadi salah satu menjadi salah satu penghibur lara juga ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin portonya ini masih belum balance ya guys ya, masih ada yang merah-merah. Tapi kalau misalkan ada satu saham atau dua saham yang kenaikannya seperti ini ya, karena didorong oleh fundamental yang bagus, maka teman-teman pastinya tidak akan terlalu tidak akan terlalu bersedih dan kepikiran. Nah, untuk NCKL ternyata hari ini asing lanjut akumulasi, terutama dari BK sebagai top buyer. Kita cek untuk NCKL. Di sini ada asing yang net buy 9,5 miliar. Ya, setelah kemarin di hari Jumat itu net buy 21,8 miliar. Jadi cukup besar untuk net buy kemarin ya hari Jumat, tapi memang hari ini pun lanjut akumulasi. So, untuk teman-teman yang mungkin mau tahu ya target NCKL, NCKL ini sempat menyentuh 1.400. Jadi masih ada upside yang cukup tinggi untuk teman-teman lanjut hold NCKL selama akumulasinya masih oke, terutama dari investor asing. Lalu ada saham film yang hari ini lanjut naik lagi. Sempat kita bahas bahwa film ini adalah saham yang memang biasa dinaikkan oleh asing. Dan ternyata hari ini benar-benar naik 23% karena asingnya akumulasi besar-besaran. So hari ini close di Rp2.470 per saham. Target terdekat ada di MA 150 di 2.800-an. Untuk akumulasinya datang dari IF, AK, AZ, dan BK ya guys ya. Jadi untuk saham film kita cek. Film ini net buy di 13,3 miliar untuk hari ini. Dan kita lihat di 1 minggu terakhir pun ternyata film ini ada net buy dan akumulasi terus-menerus. Asing ketika akumulasi saham itu harga sahamnya akan cenderung naik dan bahkan kenaikannya akan cukup tinggi ya. Tapi juga harus berhati-hati kalau teman-teman yang trend following harus terus pantau. Ya karena bisa saja nanti ketika naik tiba-tiba asingnya take profit dan teman-teman malah berbalik floating loss ya guys ya karena belinya ketinggian. Nah, itu juga harus diperhatikan ya untuk pembeliannya jangan sampai teman-teman beli di harga pucuk seperti itu. Oke guys, kita sudah bahas guys ya saham Big Banks yang hari ini ternyata bergerak variatif ya. Tapi memang hanya satu yang naik yaitu Bank Mandiri, sisanya ini masih cukup sideways dan bahkan ada normal correction. Tapi overall memang masih ada net sell. Lalu kita sudah bahas juga hari ini saham yang menarik ada Telkom dari big caps-nya, lalu ada saham yang naik tinggi ada MTEK, lalu ada NCKL dan juga saham film. Nah, menurut teman-teman saham mana nih yang berpotensi bisa naik seperti saham-saham yang sudah kita bahas ini? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.